Nah, Sobat Gamer, kembali lagi bersama saya Inggar, host kalian dari GameX Indonesia. Di depan saya ini udah ada GameX Mini PC keluaran baru nih, tentunya dari GameX. Kira-kira nih ukuran Lila kayak apa sih? Kalau untuk tangan saya, jengkal tangan saya lebih besar. Tunggu dulu. Kalau untuk air mineralnya lebih besar dari Mini PC ini. Nah, dengan ukuran yang kecil ini, seperti apa sih performanya? Mari kita simak sama-sama. Nah, Sobat Gamer, saya sudah bangun penggaris di sini. Mari kita ukur sama-sama buat dimensi dari GameX Mini PC ini. Nah, kita mulai dari lebar dimensinya. Untuk lebar dimensinya ini ada di 39,5 mm, teman-teman. Nah, karena bentuknya square, tetap kita akan ukur tinggi dan juga lebar daripada GameX Mini PC ini. Untuk tingginya, dia ada di 178 mm. Dan untuk lebarnya, sama teman-teman, dia ada di 178 mm. Dengan desain yang compact ini dan volumenya ini hanya mencapai 1,2 liter aja, tentunya meskipun kecil, ia menawarkan performa yang sangat kuat, teman-teman. Nah, tadi saya sudah mengukur ketebalannya nih, yaitu 39,5 mm. Dengan ketebalan yang ramping, ini membuatnya ini mudah ditempatkan di berbagai tempat, teman-teman. Baik di meja maupun ruang kerja, atau bahkan kalian bawa ikut traveling bersama kalian. Bagaimana nih spesifikasi dari PC sekecil ini? Nah, PC ini pun juga bisa buat multipurpose, teman-teman. Bisa buat kalian yang kerja kantoran, buat kalian yang gaming, yang hobi ngedit, atau bahkan hanya Netflix-an santai. Dan untuk PC seukuran ini tentunya akan mudah banget kalian bawa ikut buat traveling kalian. Tinggal bawa keyboard sama mouse wireless, colokin aja langsung ke TV hotel kamu. Langsung deh, kamu bisa mengerjakan pekerjaan kamu sambil liburan. Mini PC ini dilengkapi dengan bracket dan stand yang fleksibel. Kamu bisa menempatkannya secara vertikal ataupun horizontal. Sesuai kebutuhan kamu, bracket ini mendukung pemasangan VESA mounting, teman-teman. Sehingga kamu bisa menempelkan mini PC ini di belakang monitor untuk menghemat ruang dan menjaga area kerja tetap rapi tentunya. Material desain dari mini PC ini sangat kokoh dan solid. Dengan menggunakan material logam yang berkualitas tinggi, mini PC ini nggak hanya tahan lama, tetapi juga memberikan kesan premium dan juga elegan. Bagian casing juga terbuat dari plastik kokoh yang memberikan perlindungan ekstra sambil tetap mempertahankan berat yang ringan, teman-teman. Plastik ini tidak hanya kuat, tetapi juga memberikan tampilan modern yang menarik. Dalam desainnya, mini PC ini mengusung motif jeruk yang memberikan tampilan unik dan segar. Motif ini tidak hanya menambah estetika, tetapi juga memberikan identitas khas pada mini PC ini. Nah, teman-teman, selain bisa vertikal, untuk mini PC ini bisa juga kita pasangkan horizontal seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kalian letakkan horizontal seperti ini, untuk motif kulit jeruknya ini akan lebih terlihat, teman-teman. Jadi desainnya ini akan lebih kece. Nah, Sobat Gamer, duduk saya nih udah agak miring nih. Artinya kita akan kedatangan host lainnya. Nah, karena mini PC ini displaynya ini lumayan kompleks, akan dijelaskan oleh ahlinya. Nah, teman-teman, di sebelah saya ini udah ada Ivan Cupani, aka Mas Sugeng, geng-geng. Nah, Mas Sugeng, ini spesifikasinya mohon dijelaskan lebih detail nih, Mas. Oke, Gar, gua akan bantu lu menjelaskan spesifikasi dan apa port yang ada di mini PC dari GameX ini ya. Betul. Kita mulai dari bagian Depan. Di bagian depan kita pertama ada tombol power yang tentunya ini sebenarnya kalau nyala tapi warna biru, ada LED-nya di dalam, sama indikator HDD LED warna merah. Lalu lanjut ke bawah sedikit ada port audio 3,5 mili jack untuk line in yang warna pink dan line out yang warna hitam. Lanjut kita ke bawahnya ada 4 port USB dan dengan salah satunya USB Type-C. Ini yang Type-C sama yang warna biru ini adalah USB 3.2 Gen 2 atau USB 10 gigabit per second Gbps. Kenceng banget. Yang warna hitam ini 2 USB 2 biasa ya. Itu tuh tambahan ya. Banyak, ini terhitung banyak untuk sebuah USB di bagian depan.
Lalu ada bagian untuk sirkulasi udara di bagian sini. Di atas itu ya? Ya, di atas kalau pakai Yang horizontal. dekat motif jeruknya guys. Lalu ada ventilasi juga di bagian atas sini atau di bagian bawah ya. Kalau ditaruh seperti ini atau vertikal. Iya. Nah, tadi Mamang Sugeng nih, aka Ivan Cupa ini sudah menjelaskan pada bagian depan, pada bagian samping airflow, dan juga pada bagian atasnya yang dekat ke motif kulit jeruknya. Nah, yang gak kalah penting nih, di bagian belakang ini terbagi menjadi dua fungsi nih, Mang Ivan. Nah, boleh bantu jelaskan nggak nih dari atas sampai ke bawah nih, fungsi-fungsinya apa aja sih? Nah, Gar, untuk bagian belakang ini kita terbagi dalam beberapa bagian. Untuk yang paling atas ini networking, ada wireless networking, sini bisa colok antena. Lalu di bawahnya ada port gigabit LAN untuk colok RJ45 Ethernet. Di bawahnya ini ada yang warna hitam, 2 buah USB 2. Lalu yang warna biru ini USB 3 5 gigabit. Dan lanjut ke bawah lagi ini ada sebenarnya 4 port display. Wow, ada 2 display port, 1 HDMI, dan ini Type C juga bisa digunakan sebagai display out ya. Wow, jadi semuanya ini fungsinya beda-beda ya. Ada yang bisa buat display, ada yang juga bisa buat konektivitas. Dan tadi saya sedikit kaget kalau portnya itu ternyata gigabyte guys, bukan 10/100. Jadi buat kalian yang mau ngolah data besar bisa lebih cepat teman-teman. Terakhir kita punya port power DC-in tentunya, dan ini di belakang adalah kisi-kisi ventilasi untuk pembuangan panas exhaust ya. Gitu sih teman-teman. Untuk adaptor atau adaptornya berapa nih? Adaptornya ada di 19 volt 7,98 ampere, jadi sekitar 150 watt kayaknya sih. 150 watt iya. Menurut kalkulator ya. Nah Pan, ini dalamannya ini kelihatan rapi dan juga kompleks nih. Bisa dijelasin nggak sih? Oke Gar, ini dalamannya setelah dibuka kita langsung lihat ini jelas-jelas paling gede adalah soket LGA 1700. Wow, dari Intel nih yang terbaru nih ya. Untuk saat ini yang sudah ada di market. Iya, saya nggak boleh ngomong yang berikutnya. Nggak enak sama Arrow. Ini bisa kalian pasangkan dari Core i generasi 12 sampai 14 guys. Jadi ada 3 generasi. Iya, jadi i3, i5, i7, i9 masuk semua. Bahkan Celeron Pentium pun yang soketnya LGA 1700 ini masuk. Untuk coolernya bisa mendisipasi panas hingga 125 watt. Tinggal dipasang di atasnya seperti ini. Oke, lanjut ke sebelah kanan soket. Ada 2 slot memori SODIMM. Ini DDR5. DDR5 guys. SODIMM DDR5 guys. Iya, dan ada 2 ya. Kalau kalian biasanya pakai DDR4, wah udah masa lalu tuh guys. Wah, itu DDR5 sekarang. Jangan udah guys, kalau yang udah berlalu biar lampu terlalu, mari kita menatap masa depan aja. Iya, yang berkecepatan maksimal di 5.600 megatransfer per detik. Tergantung kalian pakai prosesor apa. Untuk kalau pakai prosesor Intel generasi 1314 bisa jalan 5.600 MPS. Kalau pakai yang generasi ke-12 itu jalannya di 4.800 megatransfer per detik. Kenapa? Itu batasan dari prosesor dan chipsetnya, karena ini pakai chipset H610 basisnya. Jadi RAM yang berjalan akan sesuai dengan spesifikasi yang setelah ditentukan Intel, JEDEC atau POR, Plan on Record, yang diberikan oleh Intel. Kalian bisa lihat itu di webnya. Penjelasannya ada di sini guys. Di webnya Intel ada kalau nyari spesifikasi prosesornya. Lanjut ke bawah, ke bagian bawah soketnya prosesor, ada baterai CMOS tentu saja. Lalu ada 2 slot M.2 NVMe. Yang utama yang bawah dengan kecepatan maksimal kali PCI Express Gen 4 x 4, yang ini kali 1. Wow, kenceng banget lah ya. Contohnya misalkan kita habis download video di HP 5 GB mau kita pindahin ke sini, cepat banget ya, buatan sudah tadi. Contoh misalkan kita habis kayak video-video ini lingkungan atau taman gitu guys.
Nah ini di bawahnya masih ada slot M.2 juga ini sebenarnya kan? Itu ada lagi tuh. Iya. Jadi 3 ya sebenarnya. Ada 3, tapi yang ini agak beda bentuknya. Yang ini slot M.2 yang untuk Wi-Fi. Key-nya namanya EK. Ada A-nya nggak? Nggak ada. Oh iya. Nanti bisa kalian taruh modul Wi-Fi. Kayak begini nih modulnya guys. Bisa ditaruh ke modul Wi-Fi Banyak guys. yang jual di toko online banyak lah. Nanti ada contohnya gambarnya nih. Nah, itu guys. Biasanya kita ketemu mereknya Intel. Intel Wi-Fi card. Misalnya contoh tipe, kalau boleh kasih contoh tipe AX200 atau AX210. Nah, itu bisa kalian beli itu. Tinggal ditaruh aja. Nah, udah keren banget nih ya. Jadi benar-benar multi purpose guys. Terus ini udah ada colokan untuk tadi nyambung ke antena bagian belakang. Tinggal ini ada wiring ya. Iya, tinggal dicolok. Oh iya tuh, ada kabel merah, ada kabel hitam. Iya, kabel busi. Kalau di film India tuh jangan sampai salah potong kabel guys, berbahaya. Ya pokoknya kira-kira gitu guys. Kecil banget susah. Iya, nanti ada lah. Terakhir di bagian pojok sini ke tombol power ada chip audio ALC Realtek ALC 897 bertanggung jawab untuk menangani audio output dan line in yang warna pink dan colokan line out yang warna hitam, dan ada sebuah speaker internal kecil nih guys di sini. Lengkap banget guys. Yang bisa kalian gunakan langsung secara onboard gitu guys. Itu aja sih dalamannya yang penting-penting. Menurut aku, ini ada tambahan yang bisa kita sedikit ambil kesimpulan di sini dengan desain yang compact di sini. Lengkap banget guys. Semuanya ada. Display portnya aja sampai depan. Ada yang Type-C, ada yang DPI, ada juga yang HDMI. Pokoknya bisa menjadi solusi untuk segala aktivitas teman-teman di sini. Kalau gua boleh nambahin, untuk sebuah platform yang berbasis chipset H610, ini kalau kalian beli motherboard berchipset H610 di pasaran tuh buat PC biasa, portnya pasti jauh di bawah ini jumlahnya. Port input outputnya, I/O-nya itu rata-rata portnya ya agak menyedihkan lah. Kelas Raspberry Pi yang USB 4, USB-C nggak ada, boro-boro USB 10 gigabit per second. Kadang-kadang USB 3 aja dikasih, alhamdulillah nggak ada ya, normal gitu. Jadi ini untuk ukuran yang kecil luar biasa sih. Port input outputnya, I/O-nya sangat-sangat banyak. Jadi kalau menurut gua sih ini sebenarnya menarik banget ya kan. Display outnya ada 4, lu bisa multi monitor, banyak layar untuk kerja yang lebih produktif. Terus network bisa ada Wi-Fi dan Bluetooth. Kalau lu pasang Wi-Fi card dengan Bluetooth-nya, LAN-nya juga gigabit. Bisa lu jadiin NAS mini gitu untuk media server di rumah gitu, home server, home entertainment. Terus USB-nya banyak, ada yang 10 Gbps di depan. Menurut lu nih kira-kira udah masuk Indonesia belum ya? Atau ada info-info yang lebih menarik gitu, misalnya bocoran harga atau gimana kan? Ini kalau buat kalian yang mobilitasnya tinggi, yang sering traveling tapi kerjaannya juga banyak di depan komputer, cocok kalian bawa kemana-mana. Tahu nggak harganya di berapa? Cuma 5 jutaan aja Kak Ivan. Di angka 5 jutaan aja itu kalian udah dapat spesifikasi mini PC yang udah bisa di-upgrade, yang udah banyak display port, yang bahkan port LAN-nya ini itu gigabit, bukan 10/100. Itu udah keren banget. Jadi nanti mungkin dijual paket gitu ya? Betul. Mulai dari 5 jutaan. Menarik sih. Bisa dibawa-bawa, punya PC portable gitu sih. Nah, untuk pengujian performa sedikit, kita ini sudah merakit GameX Dash Mini PC ini dengan beberapa part yang sudah kita pasang, seperti ada prosesor Core i3 12100 yang sudah kita pasang di bawah cooler ini. Lalu untuk RAM dan storage SSD NVMe kita kebetulan dapat support nih teman-teman dari Vigen. Kita menggunakan Vigen SODIMM DDR5 berkapasitas 8 GB dengan kecepatan 4800, ada 2 keping di sini, kita pasang secara dual channel. Lalu SSD Vigen NVMe seri Hyper 512 GB yang kita pasang di sini. Jadi untuk pengujian kita memakai part dan spesifikasi seperti itu ya teman-teman. Nah Sobat Gamer, nah ini adalah beberapa hasil tes benchmark yang udah dites oleh tim GameX nih. Bisa kita lihat untuk mini PC ini hasil tesnya sangat optimal teman-teman. Nah Sobat Gamer, kita sudah sampai di penghujung acara nih.
Nah, untuk video kali ini saya ditemani lagi tadi oleh Kakak Ivan Cupa aka Mas Sugeng. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai ke menit-menit akhir ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Saya Inggar. Saya Sugeng. Kami dari Gamers Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Gamers Indonesia, be cool, be gamer.